Bu. Halo, kedengaran suaraku? Oke, oke. Nominal dan efektif. Dia tidak memasukkan pertimbangan pemajemukan ya juga. Nah, kalau nominal interest itu maksudnya terus nih kedengaran nih. Yang lain juga begitu kah? Atau kita jangan sampai satu orang Ji, mungkin jaringan tak. Oh, oke oke. Kelihatan nih sekarang. Oke oke. Oke, jadi tingkat suku bunga itu ada dua ya. Tingkat suku bunga nominal dan efektif. Ibu ulangi lagi, jadi nominal itu yang kayak bagaimana? Jadi nominal tingkat suku bunga nominal itu tingkat suku bunga yang mana dia kita tidak mempertimbangkan kepemajemukannya ya, atau compounding interest-nya. Ya kita sudah belajar, Ibu nggak usah jelaskan lagi yang mana compounding, yang mana simple interest ya, kalian sudah belajari. Nah, sedangkan effective interest ya, jadi effective interest ini dia melihat ya, dia mempertimbangkan ya compoundingnya selama periode kepemajemukannya ya. Nah, jadi bedanya itu ya. Jadi kalau nominal itu dia bunganya bisa dibilang dia tidak naik ya. Nah, kalau effective interest itu dia bunga kemungkinan saldo terakhirnya itu dia belum diambil, maka maka bunga yang tingkat bunga yang berlaku selanjutnya itu akan meningkat seperti itu. Nanti lihat saja contohnya ya. Jadi kesimpulannya itu ya perbedaannya. Jadi nominal interest rate itu adalah tingkat suku bunga yang mana dia tidak memasukkan pertimbangan compounding atau pemajemukan. Sedangkan effective interest rate dia adalah aktual di mana dia mengaplikasikan compounding atau bunga majemuk ya selama periodenya. Nah, jadi kalau mau lihat perbedaannya dari sisi formulanya ya, nominal interest rate itu, nah kita menyimbolkannya dengan R kecil ya, nominal interest rate, sedangkan effective interest rate disimbolkan dengan I kecil ya.
Nah, jadi kalau mencari nominal interest rate atau tingkat suku bunga nominal, ya langsung saja dikali ya interest rate per periode kali dengan jumlah periodenya. Sedangkan effective interest rate, ya kita kalau ini bukan bunga ya, tingkat suku bunga. Ingat, sudah tahu kan perbedaannya bunga dan tingkat suku bunga? Ibu sampaikan di pertemuan kedua kalau nggak salah, atau kalau bukan pertemuan pertama. Nah, ini I kecil, ini rumusnya 1 tambah R per M. Pangkat M kurang 1 ya. Kalian bisa lihat jadi ada hubungan antara nominal interest rate dengan efektif. Ini kan nominal interest rate tadi disimbolkan R kecil ya. Nah, sedangkan di rumus efektif interest rate ini dia menggunakan R kecil. Ya, berarti R per M pangkat M kurang 1. Nah, yang mana itu ini adalah jenis-jenis periodenya ya. Ada namanya periode semi annually ya. Semi annually M-nya itu 2. Semi annually maksudnya dia kan tiap 6 bulan ya, jadi 1 tahun ada 2. Nih, jadi dia tiap tahun ada 2, jadi M-nya di sini ada 2. Ya, jadi kalau disebutkan semi annually kan per 6 bulan. Berarti M-nya ada 2. Paham ya maksudnya ya? Oke. Quarterly kalau dalam bahasa Indonesia itu kan seperempatnya ya, atau tiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan. Jadi M-nya sama dengan 4. Monthly itu kan dia ya per bulan. Nah, tiap 1 bulan artinya ya per bulan untuk tiap 1 bulan sama saja. Nah, kalau tiap bulan berarti M-nya dalam setahun adalah 12. Weekly berarti tiap 1 minggu. Jadi M-nya ada 52 ya. Ini dianggap bahwa 1 bulan ada 4 minggu ya. Berarti 4 kali 12 ada 52. Makanya M-nya adalah 52. Daily ya. Daily berarti per hari. Jadi kalau berlaku periode per hari pembayarannya, misalnya pemberlakuan tingkat suku bunganya, berarti M-nya adalah 365. Seperti itu kurang lebih. Nah, nominal rate, ini contoh ya. Contoh, nih, tingkat suku bunga nominal ya adalah 1,5% per bulan. Nah, ini. Nah, maksudnya ini apa kalau 1,5% per bulan? Ya, per bulan ya nominal rate. Nah, per tahun ya, per tahun ini kan per bulan. 1,5 kali 12 dengan 12. Karena rumusnya tadi untuk nominal interest rate untuk tingkat suku bunga keseluruhan ini rumusnya interest rate per periode dikali 5% kali 12. Yang dia minta adalah untuk 2 tahun periodenya. Berarti ini 1,5 dikali dengan 2 kali 2. Nah, kalau semi annual bagaimana tadi? Berarti M-nya adalah berapa M-nya? M-nya adalah semi annual 2 ya. M-nya 2 per 4. Kalau semi annual periode itu ini tadi ya. Semi annual itu 6 bulan ya, 6 bulan. Ini sudah cocok ya. Ini kan per month. Ini semi annual dalam wait. Ini semi annual per semi annual periode ya. Per semi annual ini berarti tiap 6 bulan ya. Sudah cocok ya. Jadi selama setengah tahun ini ya, ini kan tadi 1 tahun 18. Jadi selama setengah tahun ini atau
selama semi annual periode ini, ya ini 1,5 dikali dengan 6 bulan ya, 6 bulan. Karena semi annual itu sama dengan 6 bulan, 1,5% kali dengan 6, dapatnya 9%. Quarter ini kan tadi 1/4, berarti ada 4, quarter itu 1/4 berarti per 3 bulan ya. Jadi quarter ini adalah 3 bulan. Ya 1,5 kali 3 per week. Berarti ini harusnya dibagi dengan 4 ya. Nah, dapatnya 0,346. Nah, sedangkan effective rate ya bagaimana modelnya? Jadi kalau 9% per year ini misalnya dimajemukkan tiap 3 bulan ya, quarterly kan tiap 3 bulan ya. Jadi nominal rate-nya 9% per year. Semisal compound periodnya adalah tiap 3 bulan atau M-nya sama dengan 4, maka effective rate per compound periodnya 2,25%. Nah, ini caranya bagaimana? Ini pakai ini. Ya. Nah, dapatnya nanti 2,25. Coba kalian hitung. Ini ya, 1 ya tambah ya, 1 tambah R, coba ya. 1 tambah R-nya angkat. Nah, di sini dapatnya 1. Ya. Oh, dia langsung bagi dia ya. Bagi 4. Oke. Nah, jadi berapa effective rate per year-nya itu dapat 3, berapa tadi itu? 2,24. Nah, jadi ini effective rate per compounding period-nya adalah 2,25%, sedangkan effective rate per year ya. Nah, ini akan berbeda. Kenapa? Karena kita menggunakan formula ini. Nah, coba kalian hitung ya. Dengan menggunakan formula ini, tadi Ibu dapat, ini R-nya kan 9%, jadi 9% dapatnya 0,09 ya, dibagi dengan 4 ya. Bagi 4, setelah itu ditambah dengan 1 ya, bagi 4 tambah dengan 1, kemudian pangkat 4 ulang 9%. 9% bagi dengan 4, kemudian ditambah dengan 1, ya. Kemudian pangkat
4 kurang dengan 1. Oh, sorry. Ya, dapatnya 0,09 atau sekitar 9,3% ya. Jadi ketika nominal rate-nya 9% per year, effective rate per year-nya ini adalah 9,3. Kalian dapat enggak hitungannya 9,3? Coba kalian hitung. Coba hitung pakai ini. Ini. Dapat gitu? Oke. Siapa yang dapat? Coba raise hand. Oke, Cindy. Ketua kelas catat namanya Cindy ya. Yang lain dapat enggak? Siapa lagi? Oke, Novi 7 dapat ya. Oke, ada lagi yang dapat? Namanya ya, yang 2 orang ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, nominal rate-nya itu kan 9% per year ya. Sedangkan ternyata setelah dihitung secara effective rate, ya, dia dapatnya 9 lebih ya. Nah, artinya ketika kita memberlakukan tingkat suku bunga efektif, ternyata ini tingkat suku bunganya lebih besar dibanding dengan nominal rate. Karena kenapa? Karena itu tadi, karena kita mempertimbangkan bunga majemuk ya, di mana bunganya itu tiap 3 bulan sekali ya, dalam setahun ini itu bunganya bertambah, sehingga bunganya lebih tinggi ya yang effective rate. Kalau nominal rate kan dia tidak mempertimbangkan majemuk ya, bunganya dimajemukkan ya, sehingga bunganya flat 9% per tahun. Ya, dimana kalau 9% per tahun berarti effective rate-nya itu ya 2,25% per per 3 bulan. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan per tahun ternyata dia tinggi seperti itu. Ya. Jadi 9% per year compoundly monthly 4,5%. Oh, ini sama aja yang tadi ini ya, yang di atas. Oke, jadi itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya effective annual interest rate. Jadi tahun kadang ya digunakan sebagai bentuk dari periodenya, di mana periode kepemajemukannya ini dapat berupa unit ya yang kurang dari 1 tahun. Ya itu tadi maksudnya kan bisa kayak pemajemukannya bisa dilakukan per 3 bulan, per semi annual atau per 6 bulan, per hari, per days, per weekly, per minggu gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada formula ya, ada IA sama dengan 1 tambah I pangkat M kurang 1, di mana IA ini adalah effective interest rate per year. Nah, kemudian I ini adalah effective interest rate per compounding. Sebenarnya sama dengan rumus yang tadi ya. Kenapa? Karena yang tadi itu adalah I-nya di sini adalah R per M. Nah, I ini kan ini kalau kalian lihat ya, R per M. Jadi sama saja sebenarnya ya dengan rumus yang tadi. Cuman ada lagi ini namanya effective interest rate per year. Ini tadi yang kita cari. Nah, I-nya ini itu tadi yang langsung dibagi ya, yang per periode R per M kayak gitu ya. Nah, contohnya bisa dilihat dari sini. Nah, ini adalah misalnya periode kepemajemukannya ya, kepemajemukan dari tingkat suku bunga. Ini per tahun, semi annual, quarterly, monthly, weekly, daily. Nah, ini frekuensinya M-nya ya, M-nya. Kalau annually kan M-nya 1, semi annually M-nya 2, quarterly M-nya 3, monthly M-nya 12, weekly M-nya 54, daily M-nya 365. Nah, kalian lihat bahwa ternyata jika M-nya 1 atau tetap dihitung tahunan, nilai nominal rate sama effective rate ini akan sama. Lihat ya, nominal rate berlakukan 6%. Di sini pun effective rate-nya 6%. Di sini nominal rate-nya 8, 8 juga, 10, 10 juga, 12, 12. Nah, tapi ketika yang diberlakukan adalah pemajemukan yang kurang dari 1 tahun, ya kayak semi annually dan seterusnya ini, maka nilai effective rate akan lebih tinggi jadinya ya dibanding nominal rate-nya
ya. Ini kayak ini untuk misalnya quarterly. Nah, ini tinggi ya, naik 14% ya, kayak gitu. Ini naik 14%, kalau dia tingkat suku bunganya 6%. Nah, maka semakin tinggi tingkat suku bunga nominal rate, maka nilai effective rate-nya, tingkat suku bunga effective rate-nya, marginnya ya, selisihnya, spread-nya itu akan lebih besar. Ini tadi perbedaannya hanya 0,09%, ini perbedaannya 0,44% ya, jadi besar sekali. Oke, nah ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, selanjutnya ya, jadi ini adalah interest rate statement ya. Maksudnya apa? Pernyataan-pernyataan. Jadi kita akan menemukan ya suatu kasus misalnya ya, contoh soal atau satu kasus ya, di mana apa namanya, dia tidak menjelaskan secara detail ya. Nah, jadi hanya menjelaskan beberapa yang perlu mereka jelaskan, misalnya ada diketahui bahwa I sama dengan 12% per year. Di sini tidak ada dikatakan bahwa dia efektif atau nominal. Itu bagaimana, Bu? Ya, kayak gitu ini. Nah, ternyata jika kalian menemukan soal seperti ini, interpretasinya itu dia sebenarnya adalah bunga 12% per tahun, di mana dimajemukan per tahun, ya. Ya, kalau dimajemukan per tahun artinya dia sama saja angkanya nanti dengan nominal interest ya sebenarnya. Nah, kalau ada 1% per month, artinya dia efektif 1% per month ya, yang dimajemukan per bulan juga. Nah, kalau ada 8% per year, nah ini ada keterangannya. Ini kan tadi nomor 1, 2 tidak ada keterangannya ya. Nah, jadi dia diinterpretasi seperti ini. Nah, ini yang ketiga kasusnya adalah di sini dijelaskan 8% per year tanpa dijelaskan dia adalah nominal atau efektif misalnya. Tapi di sini ada dijelaskan bahwa dia compounded monthly. Nah, ini maksudnya apa? Ini ternyata diinterpretasikan sebagai dia adalah tingkat suku bunga nominal 8% per tahun, di mana dia dimajemukan tiap bulan. Ya. Nah, kemudian ya ini sama ya, quarter ada juga keterangannya compound monthly. Nah, itu artinya dia nominal 4% per tiap 3 bulan ya. Dan dia dimajemukan tiap bulan ya. Nah, ini sekarang ada sudah ada keterangan bahwa dia efektif 10% per year ya, compounded monthly. Nah, kalau jelas seperti ini ya sudah, artinya sama ya. Nih, sama artinya, tidak ada perubahan interpretasinya. Ya, ini jelas, ini juga jelas ya. Efektif 6%, kecuali yang kayak tadi ini kan tidak jelas ya. Ini ada interpretasinya seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga, nah ini persen per quarter, dia tidak ada penjelasan compounded-nya berapa ya, itu bagaimana? Nah, artinya dia sama ya, efektif 6% per quarter, berarti compounded-nya juga per quarter ya. Kalau ini sama kasusnya ini ya, sama kasusnya ini. Diberikan interest rate is an effective rate. Oh, ini penjelasannya ya. Ketika periodenya ini tidak kan ya, tidak, dan berlaku adalah tingkat suku bunga. Kan tanpa menyebutkan dia apakah dia nominal atau efektif interest, ya ini diasumsikan sebagai nominal, itu penjelasannya ya. Nah, sedangkan tiga kasus ini, jika tingkat suku bunga sudah dinyatakan bahwa dia adalah tingkat suku bunga efektif, ya sudah,
ya itu artinya dia adalah tingkat suku bunga efektif, ya. Jika periode compoundingnya tidak diberikan, ya kayak ini ya, periode compoundingnya tidak diberikan, nah itu diasumsikan bahwa dia sama, ya, sama dengan periode yang disampaikan di sini. Jadi kalau dia quarter atau dia year, ya, compoundednya quarter juga atau year, ya, seperti itu, ya. Itu ini ada sumbernya ya, Blank dan Takwin. Oke, gitu ya. Nah, ini kita coba latihan Ibu contoh ya, kasih contoh, nanti Ibu kasih latihan juga. Oke, lanjut. Sebuah perusahaan kartu kredit membebankan suku bunga sebesar 1,375% per bulan, ya, pada saldo rekening yang belum terbayar. Tingkat suku bunga tahunannya menurut mereka adalah 12 kali 1,375%. Tahunan ya, berarti dia kenapa tiba-tiba muncul 12 ya? Karena mereka menganggap ini kan dia per bulan. Jadi kalau tingkat suku bunga tahunannya ya 12 kali 1,375 ya, dia dapatnya 16,5 per tahun yang dibebankan kepada konsumen. Nah, itu bagaimana ya? Jadi caranya ya pakai rumus yang tadi ya, yang 1 tambah satu tambah R per M ya, 1 tambah R per M pangkat M kurang 1 ya. Yang Cindy sama Novita tadi peroleh hasilnya ya. Nah, yang Ibu juga tadi sempat cakar-cakar dan peroleh hasilnya. Nah, rumus itu yang digunakan. Jadi, Bu, 0,165 dari mana? Nah, ini kan dia adalah sama dengan 16,5% ya. 16,5% kan sama dengan 16,5 per 100 ya. Jadi dapatnya 0,165. Dibagi dengan 12, Bu, dapat 12 dari mana? Karena ini kan dia per bulan ya, ini ya, ini per bulan. Makanya dia bagi M-nya adalah 12. Sehingga diperolehlah suku bunga efektif sama dengan 0,1781. Dapatnya 17,81% per tahun. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Nggak susah ya? Nggak susah ya. Contoh-contoh memang kadang nggak susah ya. Nah, jadi perhatikan bahwa ternyata ya sama ya, R-nya itu 12, ternyata R-nya ini 1,375% sama dengan 16,5%. Ini adalah bunga nominalnya. Sedangkan untuk bunga efektif pasti yang dihasilkan akan lebih besar, yaitu 17,81% per tahun. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita pindah ke exercise 2. Seseorang mendepositokan uangnya sebesar 10 juta rupiah di bank. Ya, 10 juta di bank, simpan dulu itu ya. Kita tidak berbicara itu. Tingkat suku kita fokus dulu tingkat suku bunganya. Kalau sudah dapat tingkat suku bunga, kita sisa mengalihkan dengan 10 jutanya ya. Nah, tingkat suku bunga nominal per tahun sebesar 12% ya. Berarti apanya ini 12%? I atau R atau M atau apa? 12% ini. Ada yang tahu? Oke. R-nya ya. Oke, siapa yang menjawab tadi? Oke, catat ya, Cindy 2 kali ya menjawab ya, ketua kelas. Oke, jadi R-nya adalah 12% yang bersusun setiap bulan. Ya, bersusun ini istilah lain dari majemuk. Ya,
dimajemukan. Sama ini compounding, bersusun, dimajemukan itu sama ya, bersusun setiap bulan. Ya. Berapakah jumlah depositonya setelah ditambah bunga yang diperoleh selama 2,5 tahun. Jadi periode yang diinginkan adalah 2,5 tahun. Nah, adapun berapa, jadi kita fokus dulu berapa bunganya selama 2,5 tahun. Nanti sisanya dikali dengan depositonya, ya, kayak gitu ya. Jadi jangan hitung dulu yang 10. Kita fokus dulu ke suku bunga ya. Jadi R-nya adalah 12% per tahun. M-nya ini tadi M-nya berapa di compounding majemukan setiap bulan. Berarti M-nya 12 ya. Jadi kalau mau dicari berapa interestnya selama setahun ya, ini per bulan jadi 1%. Jadi dapatnya nanti R per M ya. Jangan fokus dulu ke sini ya. Jangan fokus dulu ke sini, nanti bingung. Kita fokus dulu ke sini. Ini ya, ini. Ya, fokus dulu ke sini ya, yang Ibu lingkari ini ya. Kita fokus dulu ke sini karena rumus efektif interestnya adalah ini. Oke? Paham ya? Nanti kalian bingung kalau lihat ini 10-10-nya. Ya. Fokus 01 ini dapat dari R per M. R-nya tadi adalah 12%. 12% itu artinya 0,12. 0,2 dibagi dengan berapa M-nya? Ini setiap bulan berarti M-nya adalah 12. Ya, jadi silahkan kali. Berapa itu? 0,12 dibagi dengan 12. Berarti dapat 0,01 atau 1%. Nah, ditambah dengan 1. Tambah dengan 1. Dapatnya 1,01. Bukan apa di sini 30. Kenapa di sini bukan 12? Karena ya, ini kan kita mau cari 2,5 tahun periodenya. Ya, 2,5 tahun. Makanya di sini jadi 30. Bukan apa bisa dapat 30. 2,5 tahun kenapa bisa sama dengan 30? Ya, coba dalam 2,5 tahun itu ada 30 bulan. Makanya di sini pangkat 30, Dek. Ya, kayak gitu ya jelasannya. Jadi dapatnya 1,347 kurang 1 ya. Nah, dapatnya 0,34 ya. Atau kalau di apa sih namanya? Dipersenkan dalam apa sih? Jadikan persen 34,8 lah ya. Nah, 0,347 itu ya, kita mau cari. Jadi tingkat suku bunganya kan 34,7. Nah, 34,7% itu dikali dengan 10 juta. Supaya kita tahu berapa bunganya. Bunga kita dari 10 juta itu. Coba 0,3478 kali dengan 10 juta. Ya. Nah, dapatnya 3.478.489,2 itu yang Ibu dapat ya. Nah, bukan apa lagi tambah 10 juta ya. Kita kan tadi menabung 10 juta, mendepositkan 10 juta. Yang 3 jutaan itu kan tadi 3.400.000 itu kan tadi adalah bunganya, bunga kita ya dari uang yang kita tabung. Sehingga ketika kita menarik uang kita nanti dalam jangka waktu 2,5 tahun dapatnya 13.478.500. Seperti itu. Oke. Ada yang mau coba-coba? Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau semisal ada yang kalian bingung di contoh ini, kalian bisa bertanya. Ya, kalian coba-coba bisa cakar. Kenapa Bu? Dari mana ini angkanya? Dari mana ini? Silahkan ya. Karena biasanya kalau kalian mencatat ulang ya, kalian boleh skip, tidak lihat ini dulu ya, lihat sebentar-sebentar. Kemudian kalau ada bingung, ini Bu dapat dari mana? Silahkan bertanya. Boleh seperti itu ya. Silahkan. Sebelum kita pindah ke contoh soal ketiga. Kasih 5 menit ya. Silahkan dicoba-coba.
Rajinnya manggis na ya terus di kampus. Nah, saya anggap kalian sudah paham ya. Nah, exercise ketiga. Nah, oke. Sebuah koperasi memberikan pinjaman dengan menambahkan 7% pada modal pinjaman. Kemudian nasabah akan membayar pinjaman sebesar 1/12 dari modal tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah cicilan per bulan. Kalau cicilan per bulan ini yang pertama enggak susah ya. Jadi P-nya itu kita kasih simbol P ya. Terserah kalian mau kasih simbol apa. Jadi kita anggap bahwa kenapa di sini dikasih P 1 juta supaya kalian tahu bahwa ini nilai present ya, nilai sekarang 1 juta. N-nya berapa tadi? Ini setiap akhir bulan selama setahun, berarti N-nya ada 12. Karena yang dicari adalah juga cicilan per bulan. Maka untuk A, berapa cicilan per bulannya? Ini kita cari P tambah P kali 7%, ini dapat dari mana? Ini secara logika saja ya. Jadi untuk mengetahui jumlah yang diterima nantinya, ya 1 juta tambah 1 juta kali 7%. 7% dapat dari mana? Karena dia bunganya adalah 7%. Jadi itu nanti yang diperoleh untuk bunga 7% kali 1 juta dapatnya 70.000, sehingga asumsinya bahwa yang akan diterima nanti adalah 1.070.000. Nah, aturan koperasinya ya, tadi apa aturan koperasinya? Nih. Ya. Nasabah akan membayar pinjaman sebesar 1/12 dari modal tersebut setiap akhir bulan. Jadi langsung saja ya, 1/12 dari 1.070.000 ini. Jadi yang akan dia bayar adalah 89.167 per bulan. Sedangkan untuk pertanyaan berapakah tingkat suku bunganya yang berlaku untuk per bulan ya. Nah, tingkat suku bunga per bulan. Jadi kalau semisal yang dibayarnya adalah 89.167 ya, berarti adalah annual ya, nilai A. Kita pakai konversi dengan cara sebelumnya ya. P, jadi apa yang diketahui adalah apa yang diketahui adalah ini yang dicari adalah tingkat suku bunga ya. Jadi apa yang dicari adalah I yang dicari ya. Jadi diketahui, P-nya juga diketahui. A-nya ada 89,167, P-nya 1 juta ya, ini yang nilai P nilai set sekarang. Nah, N-nya diketahui 12, I-nya bagaimana? Nah, Bu, kalau begini caranya bagaimana? Nah, kalau ini pakai caranya interpolasi sebenarnya. Jadi dari sini ya, ini 1 juta, ini 89 dibagi dengan 1 juta dapatnya 0,089167 ya. Nah, rumusnya kayak gini ya. Sehingga ini kita mau mencari nilai I. Sehingga diperolehlah ini sudah hasilnya ya. Oh, wait. Nah, sehingga nilai yang diperoleh untuk I ini adalah enggak kayak gini ya. Ini dapatnya 0,089. Ini baru untuk mencari, enggak ya, ini enggak kayak gini ya. Nih, ini tingkat suku bunganya 0,08, ini 89 bagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sebenarnya
kita harus buktikan dulu ya, apakah dia apa memenuhi. Ibu belum cakar-cakar ini apakah memenuhi. Coba 1 tambah. Oh, sudah sampai situ. Ibu sudah jelaskan yang apa namanya, itu Ibu skip dulu karena itu butuh interpolasi ya untuk memperoleh nilai I-nya. Nah, tugasnya kalian sekarang adalah kalian buat latihan 3 ya, latihan ketiga. Kan sudah ada 1, 2 yang kalian kumpulkan ya, ini latihan ketiga. Kerjakan nomor 4, 5, 6. Silakan screenshot dulu 4, 5, 6. Oke. Nomor 7, nggak usah 8 ya. 4, 5, 6, 7. 8 banyak sekali anaknya. 4, 5, 6, 7. Sudah? Sama 9. Oke, itu saja mungkin untuk ekonomi teknik hari ini. Silahkan kalian mengumpul tugasnya supaya kalian tidak lupa ya. Kalian bisa kerjakan hari ini, karena jangan sampai besok kusuruh kita lupa-lupa lagi ya. Jadi kemungkinan hari Sabtu ya, kemungkinan hari Sabtu Ibu akan kasih kuis BD, ujian online ya sebelum Ibu Rizky masuk. Dengan syarat tugasnya itu harus masuk ya. Silakan kerja-kerja sama tugasnya, tapi Ibu kasih deadline boleh sampai hari Sabtu. Sabtu nanti Ibu cek yang tidak ada tugasnya, tidak boleh mengikuti ujian. Oke ya. Jam 11 nanti Ibu cas dulu laptopnya, karena ini sudah 7%, nanti insya Allah jam 11 Ibu masuk lagi untuk geometrik jalan. Ya, tolong ketua kelas catat yang tadi menjawab, Cindy 2 kali, Novita 1 kali ya. Kemudian yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Ya. Ya, Bu. Ya, makasih. Itu saja. Tolong buatkan Ibu link lagi jam 11-an nanti. Ya, Bu. Selamat. Wabarakatuh.